Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumasyah Rahma dengan NIM 221010-2001 akan mempresentasikan mata kuliah Islamic Business Ethics dengan berbagai materi. Yang pertama ada hakikat bisnis, hakikat etika bisnis, prinsip etika bisnis konvensional, prinsip etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam produksi, konsumsi, dan distribusi, praktik bisnis yang diperbolehkan, dan yang terakhir yaitu praktik bisnis yang dilarang dalam Islam. Jadi ada 7 materi yang akan saya bawakan hari ini. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat bisnis. Apa definisi dari hakikat bisnis itu sendiri? Yaitu adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya. Dengan usaha mendapatkan alat pembayarannya, yaitu uang atau tukar-menukar barang, atau yang disebut dengan barter, yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Jadi, hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas. Jadi, seorang bisnismen atau seorang pembisnis akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat yang kemudian mencoba untuk melayaninya secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Nah, dari kepuasan masyarakat itulah si pembisnis akan mendapatkan keuntungan dan pengembangan usahanya. Lanjut ke landasan syariah bisnis dalam Al-Quran. Terdapat di Al-Quran surah At-Taubah ayat 111 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yaqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi ahdikum bibai'ikum alladhi bay'tum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu setelah terjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih tepat janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Jadi di dalam hakikat bisnis ini beberapa dalil. Salah satunya ini terdapat di Quran Surah At-Taubah ayat 111 menjelaskan tentang bagaimana syariah bisnis. Kemudian lanjut di ruang lingkup bisnis. Dalam hakikat bisnis, ruang lingkup bisnis terdapat 6, yaitu yang pertama, membuat dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan. Yang kedua, merekrut, mempekerjakan, melatih, serta mengevaluasi karyawan. Yang ketiga, menciptakan atau memproduksi suatu barang dan jasa. Yang keempat, memproses informasi. Yang kelima, memperoleh dan mengolah dana. Yang keenam, memasarkan produk kepada konsumen. Dalam hakikat bisnis juga ada beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki suatu proses bisnis, terutama dalam syariah. Yang pertama yaitu definitif. Apa itu definitif? Yaitu suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan serta keluaran yang jelas. Jadi tercatat dengan jelas ya keluaran untuk suatu bisnis itu berapa jumlahnya dan untuk apa saja pengeluaran tersebut. Kemudian lanjut ke urutan, suatu proses bisnis harus terdiri aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruangnya. Kemudian ada pelanggan, suatu proses bisnis harus mempunyai penerima hasil proses. Yang keempat, nilai tambah, yaitu transformasi yang terjadi harus memberikan nilai tambah pada penerima. Yang terakhir yaitu keterkaitan. Keterkaitan suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam struktur organisasi. Jadi inilah beberapa karakteristik yang harus dimiliki dalam proses bisnis Islam. Dalam hakikatnya, terdapat juga prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, yang harus yaitu tanggung jawab terhadap
pelaksanaan pekerjaan itu sendiri dan terhadap hasilnya. Nah, serta terdapat dampak dari profesi itu untuk kehidupan yang lain atau masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua yaitu keadilan. Dalam hakikat, prinsip etika bisnis itu harus memiliki keadilan. Keadilan ini prinsip untuk menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Jadi tidak melihat dari ras ataupun perbedaan antara kita. Inilah bentuk keadilan dalam etika bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan memberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas dirinya sendiri, melainkan harus terkait dalam struktur organisasi. Uh, dia itu menjalankan tugas profesinya, ia tidak akan sampai merusak nama baiknya serta citra dan martabat profesinya. Hakikat etika bisnis merupakan pembahasan materi yang kedua. Definisi etika itu sendiri adalah suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan kebaikan atau rightness atau moralitas kesusilaan dari perilaku manusia. Dalam pengertian ini, etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku yang diterima masyarakat secara baik atau buruk. Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan beroperasi bisnis yang etik. Paradigma etika dan bisnis adalah dunia yang berbeda. Jadi ketika sudah saatnya dirubah menjadi paradigma etika terkait dengan bisnis atau mensinergikan antara etika dan laba, justru di era kompetisi ini, yang terketat ini reputasi perusahaan yang baik, yang dilandasi oleh etika bisnis, merupakan sebuah competitive advantage yang sulit ditiru. Nah, oleh karena itu, perilaku etik penting diperlukan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam sebuah bisnis. Itulah yang penting dalam hakikat etika bisnis. Contoh praktik etika bisnis yang dihubungkan dengan moral. Di sini terdapat sebuah ilustrasi ketika uang milik perusahaan itu tidak boleh diambil atau ditarik oleh setiap pejabat perusahaan untuk dimiliki secara pribadi. Hal ini bertentangan dengan etika bisnis, yaitu memiliki uang dengan cara merampas atau menipu adalah bertentangan dengan moral. Jadi pejabat perusahaan yang sadar ketika dalam sebuah etika bisnis akan melarang pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Jadi pengambilan yang terlanjur wajib dikembalikan. Pejabat yang sadar disebut memiliki kesadaran yang moral, yakni keputusan secara sadar diambil oleh pejabat karena ia merasa bahwa itu tanggung jawabnya, bukan saja selaku karyawan, melainkan juga sebagai manusia yang bermoral. Klasifikasi etika bisnis. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu etika di mana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan hidupnya sebagaimana adanya. Yang kedua ada etika normatif. Etika normatif yaitu sikap dan perilaku manusia atau masyarakat sesuai dengan norma dan moralitas yang ideal. Yang ketiga etika deontologi. Etika deontologi yaitu etika yang dilaksanakan dengan dorongan oleh kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang lain atau pihak lain dengan perilaku kehidupan. Yang keempat ada etika teologi, yaitu etika teologi adalah etika yang diukur dari apa tujuan yang dicapai oleh para pelaku kegiatan. Aktivitas akan dinilai baik jika bertujuan baik. Terdapat egoisme dan utilitarisme yang harus dihindari. Kemudian ada etika relativisme, yaitu etika yang dipergunakan di mana mengandung perbedaan kepentingan antara kelompok ministerial, kelompok universal,
atau global. Kemudian terdapat prinsip-prinsip etika bisnis. Ada 4. Yang pertama, prinsip otonomi dalam etika bisnis. Etika bisnis adalah bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi yang dipunyainya. Contoh prinsip otonomi dalam etika bisnis ini yaitu perusahaan tidak tergantung pada pihak lain untuk mengambil keputusan, tetapi perusahaan memiliki kekuasaan tertentu sesuai dengan visi misi yang diambilnya dan tidak bertentangan dengan pihak lain. Kemudian yang kedua ada prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran, baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan bisnis ini. Prinsip yang paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini terutama dalam pemakaian kejujuran terhadap diri sendiri. Namun, jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan, maka pasti akan menjamin pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait. Kemudian ada prinsip yang ketiga, prinsip keadilan dalam etika bisnis. Prinsip keadilan yang dipergunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait, memberikan kontribusi langsung atau tidak terhadap keberhasilan bisnis. Para pihak ini terklasifikasi ke dalam stakeholder. Nah, oleh karena itu, semua pihak ini harus mendapatkan akses positif serta sesuai dengan peran yang diberikan oleh masing-masing pihak ini pada bisnis. Semua pihak harus mendapatkan akses layak dari bisnis. Tolak ukur yang dipakai menentukan untuk memberikan kelayakan ini sesuai dengan ukuran-ukuran umum yang telah diterima oleh masyarakat bisnis umum. Contoh prinsip keadilan dalam etika bisnis adalah dalam alokasi sumber daya ekonomi kepada semua pemilik faktor ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan harga yang layak bagi para konsumen, menyepakati harga yang pantas bagi para pemasok bahan dan alat produksi, mendapatkan keuntungan yang wajar bagi pemilik perusahaan dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, prinsip yang terakhir yaitu prinsip hormat pada diri sendiri ketika dalam etika bisnis merupakan prinsip tindakan yang dampaknya berpulang kembali kepada bisnis itu sendiri. Dalam aktivitas bisnis tertentu, masyarakat merupakan cermin dari bisnis yang bersangkutan. Namun jika bisnis memberikan kontribusi yang menyenangkan bagi masyarakat, tentu masyarakat juga memberikan respon yang sama. Ketika seorang masyarakat mendapatkan hal yang baik dari suatu perusahaan, itu akan berdampak kepada perusahaannya tersebut. Dalam aktivitas bisnis tertentu, masyarakat merupakan cermin dari bisnis bersangkutan. Namun jika memberikan kontribusi yang menyenangkan tadi, masyarakat tentu memberikan respon yang sama. Sebaliknya, jika bisnis memberikan image yang tidak menyenangkan, maka masyarakat tentu tidak menyenangi terhadap bisnis yang bersangkutan. Namun jika para pengelola perusahaan ingin memberikan respek kehormatan terhadap perusahaan, maka dilakukanlah respek tersebut para pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Segala aspek aktivitas perusahaan yang dilakukan semua armada di dalam perusahaan senantiasa diorientasikan untuk memberikan respek kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dengan demikian, para pihak ini akan memberikan aspek yang sama terhadap perusahaan. Sebagai contoh, prinsip hormat pada diri sendiri itu ketika manajemen perusahaan dengan teamwork-nya memiliki falsafah kerja yang berorientasi para pelanggan akan makin fanatik terhadap perusahaannya. Demikian juga jika para manajemen itu berorientasi pada pemberian kepuasan kepada
karyawan yang berprestasi. Karena sepadan dengan prestasinya, maka dapat dipastikan karyawan akan makin loyal terhadap perusahaannya. Kemudian ada prinsip etika bisnis konvensional. Ini merupakan materi yang ketiga. Terdapat macam-macam prinsipnya dalam bisnis konvensional. Yang pertama ada keadilan distributif, keadilan dan kesetaraan. Yaitu merupakan keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan yang menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan. Yang kedua ada utilitarianisme, kalkulasi untung atau rugi. Di dalam utilitarianisme ini suatu tindakan disebut etis apabila memberikan keuntungan terbesar bagi mayoritas masyarakat. Kemudian yang ketiga ada universalisme, kewajiban, keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan berdasarkan hak dan kewajiban secara umum. Kemudian yang keempat ada hak atau kebebasan individu. Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, kebebasan untuk memilih. Di seorang individu mempunyai haknya dalam memilih. Kemudian yang terakhir, yaitu relativisme atau kepentingan pribadi. Keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi. Macam-macam teori konvensional. Di sini ada 3 teori dalam bisnis konvensional. Yang pertama ada teleological atau tujuan. Jadi semakin bermanfaat bagi manusia, maka perbuatan itu semakin etis. Beberapa poin. Yang pertama, pengukuran hasil atau konsekuensi dari suatu perbuatan. Yang kedua, pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya. Yang terakhir yaitu meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Yang kedua ada deontological, yaitu tugas kewajiban. Perbuatan etis harus didasarkan pada ajaran kitab suci dan alam. Ada beberapa poin, 2 poin di sini. Yang pertama, aturan atau prinsip yang mengatur proses. Yang kedua, prinsip apa yang paling baik bagi manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian ada teori yang terakhir, yaitu teori hibrid atau turunan. Sesuai keinginan individu yang bersangkutan. Teori kebebasan individu, relativisme, tergantung dari situasinya. Dilanjut dengan teori pengambilan keputusan dalam Islam. Di sini ada 6 teori yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pilihan terbaik kaum muslimin atau ijma ulama. Terdapat dalilnya yang artinya apa yang diputuskan oleh kaum muslimin adalah baik, maka menurut Allah juga baik. Dan sebaliknya. Hadis riwayat Ahmad nomor 3600, hadis hasan. Yang kedua ada teori pilih yang lebih ringan mudaratnya. Terdapat dalilnya juga yang artinya apabila berbenturan dua kemaslahatan maka didahulukan yang lebih ringan mafsadatnya. Kemudian yang ketiga teori kedahulukan yang lebih maslahat. Terdapat juga dalilnya yang artinya apabila terdapat kemaslahatan dan kemafsadatan maka dahulukan yang lebih maslahat. Yang keempat, teori taat terhadap hukum Allah. Di sini juga ada hadisnya. Jika kalian dilarang atas suatu perkara, maka jauhilah. Dan apabila kalian diperintah untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Hadis riwayat nomor 7288. Kemudian yang kelima, teori pilih yang dapat menangkal bahaya. Dalilnya dengan arti menangkal bahaya lebih baik daripada membawa kemaslahatan. Kemudian yang terakhir yaitu teori mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Kaidah usul fikih Mustafa Al-Zarqah yang artinya dipilih kemudaratan pribadi daripada kemudaratan umum. Itulah teori-teori dalam bisnis konvensional.
Lanjut dengan pembahasan prinsip etika bisnis dalam Islam. Jadi dalam prinsip etika bisnis dalam Islam ini, pentingnya tarbiyah sebelum berbisnis. Maka paham fikih dalam agama dan sebelum berdagang. Sini ada poin-poin penting ketika bermuamalah atau berdagang. Yang pertama ada tauhid, justice, free will, responsibility, kindness or benevolence, dan yang terakhir halal dan haram earning. Tauhid, prinsip etika dalam Islam yang disebut dengan istilah akhlak atau akhlak, mencakup tindakan-tindakan yang baik dan benar, serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama. Etika Islam mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, belas kasihan, kasih sayang, kebaikan, dan sebagainya. Sehingga tauhid mengarahkan setiap individu manusia sehingga mereka bisa menerapkan dengan baik, mengawasi dan mengontrol aturan tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu keseimbangan atau adalah konsep adil dan belas kasihan. Konsep adil ini dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan. Islam memandu individu yang berlaku adil dan belas kasihan terhadap sesama manusia. Karena mereka percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang adil dan Maha Pengasih. Prinsip ini mendorong tindakan etis seperti membantu orang miskin, menolong orang yang lemah, dan menjauhi perilaku zalim agar bisa profesional dalam menempatkan posisi hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan alam semesta. Kemudian poin yang ketiga yaitu al-musaliyah, yaitu tanggung jawab. Terdapat dalilnya yaitu pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 16, jauhi syaitan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tentang tidak boleh melakukan pelanggaran terdapat pada dalil Quran Surah Al-Maidah ayat pertama. Yang keempat yaitu al-haris atau kehendakan bebas. Terdapat 3 poin, yaitu manusia sebagai khalifah Allah telah diberikan kebebasan kehendak, manusia diciptakan dengan kemampuan untuk kemandirian, manusia akan memilih menetapi janji atau mengingkarinya. Hal ini menuntut agar berperilaku etis. Terdapat dalilnya yaitu di Quran Surah Al-Mudathir ayat 38 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat pertama. Kemudian, lanjut poin selanjutnya ada ihsan atau kemurahan hati. Melaksanakan perbuatan yang baik dapat memberikan kemanfaatan bagi orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, baik itu kemaslahatan atau individu maupun untuk masyarakat. Terdapat dalilnya pada Quran Surah An-Nahl ayat 90. Kemudian poin yang terakhir yaitu halal dan haram earning. Halal dan haram earning sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kemudian juga pada Quran surah An-Nahl ayat 114 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Itu merupakan dalil-dalil dalam halal dan earning muamalah. Lanjut ke prinsip Islam yang berkaitan halal dan haram. Di sini ada beberapa poinnya. Yang pertama, prinsip dasarnya adalah diperbolehkan segala sesuatu. Untuk membuat absah dan untuk melarang hak adalah hak Allah semata. Melarang yang halal dan memperbolehkan yang halal haram sama dengan syirik. Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai. Halal apa ya? Yang halal adalah yang diperbolehkan dan yang haram adalah yang dilarang. Kemudian apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram. Menganggap haram sebagai halal adalah dilarang. Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima. Kemudian niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima. Yang haram terlarang bagi siapapun.
Yang terakhir yaitu keharusan menentukan adanya pengecualian. Itu merupakan prinsip dalam Islam yang berkaitan dengan halal dan haram. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya tentang etika Islam dalam produksi, konsumsi, serta distribusi. Nah, dalam pandangan produksi itu sendiri harus profesional dalam bekerja, berdasarkan disiplin ilmu, dan yang terakhir pemeliharaan sumber daya alam. Di dalam konsumsi itu sendiri, dia memerangi kemewahan, kemegahan, dan kemubaziran. Kemudian kecaman Al-Quran terhadap orang yang hidup mewah. Jadi ketika seseorang berkehidupan dengan mewah, serba ada, itu sebenarnya tidak baik untuk kita sendiri sebagai seorang muslim. Kemudian dari pandangan distribusi, terdapat nilai kebebasan serta nilai keadilan. Produksi yang disebut tadi profesional dalam bekerja. Hal ini didukung oleh sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dari kalian bekerja, maka ia itkon atau profesional dalam pekerjaannya. Hadis riwayat Baihaqi dari Aisyah RA. Hal ini semakin menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang meletakkan dan menekankan nilai profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya. Kemudian, berdasarkan disiplin ilmu, Quran Surah Ali Imran ayat 191, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat bahwa Allah dalam semua kondisi mereka, baik berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Mereka menadaburi dalam penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, Engkau tidaklah menciptakan makhluk ciptaan ini dengan sia-sia, dan Engkau Maha tahu hal itu. Maka jauhkanlah kami dari siksaan mereka, siksaan neraka." Kemudian dalam produksi pemeliharaan sumber daya alam, larangan menyia-nyiakan kekayaan pertanian dan peternakan. Terdapat dalam Quran Surah An-An'am ayat 138. Kemudian menghidupkan tanah mati. Terdapat pada hadis riwayat Abu Dawud. Etika yang terakhir itu konsumsi. Etika konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memperhatikan prioritas kebutuhan, mengkonsumsi produk halal, memperhatikan kualitas konsumsi, mengutamakan nilai maslahat, serta kesederhanaan atau tidak israf. Pada dasarnya juga kegiatan konsumsi Islam itu harus memperhatikan dan sesuai dengan makosid syariah agar tujuan konsumsi itu tercapai suatu masalah. Kemudian distribusi, etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Berdasarkan prinsip-prinsip Islami, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial, dan larangan ikhtiar. Nilai kebebasan dalam Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi. Kekayaan adalah persoalan tersebut erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan mentauhidkannya. Nilai keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder, ia adalah cikal bakal dan fondasi yang kokoh. Memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak moral. Kemudian praktek bisnis yang diperbolehkan dalam etika bisnis Islam, yaitu secara umum bisnis yang diperbolehkan adalah bisnis yang tidak melanggar hukum dan tidak melanggar prinsip-prinsip etika atau moral yang berlaku. Jadi dalam konteksnya ini hukum, bisnis yang diperbolehkan adalah bisnis yang memiliki izin usaha yang sah dan tidak melanggar regulasi atau undang-undang yang berlaku. Sementara itu, dalam konteks moral atau etika, bisnis yang diperbolehkan dalam bisnis yang tidak merugikan pihak secara tidak adil, tidak melakukan diskriminasi, dan tidak merusak lingkungan, dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dianggap tidak bermoral atau tidak etis. Kriteria bisnis yang diperbolehkan. Berikut ada beberapa kriteria yang dianggap diperbolehkan. Yang pertama, sesuai dengan hukum. Yang bisa kita tahu, bisnis yang diperbolehkan dalam bisnis, yaitu dijalankan secara sah.
telah memiliki izin usaha yang diperlukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Yang kedua, ada etika dan moral. Bisnis yang diperbolehkan juga memperhatikan prinsip-prinsip etika dan moral yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak merugikan pihak lain secara tidak adil dan tidak melakukan diskriminasi, tidak melakukan merusak lingkungan, dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dianggap tidak bermoral atau dan tidak etis. Kemudian yang ketiga, yaitu bertanggung jawab sosial. Bisnis yang diperbolehkan juga harus bertanggung jawab sosial, yaitu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, serta menghormati manusia dan memperhatikan kesejahteraan pekerja. Kemudian yang keempat, menghasilkan keuntungan. Bisnis yang diperbolehkan tentu saja dong harus dapat penghasilan keuntungan yang wajar dan sah bagi pemilik atau pengelola bisnis tersebut. Kemudian yang kelima, berkelanjutan. Bisnis yang diperbolehkan harus mampu bertahan dalam jangka panjang. Tidak hanya menguntungkan jangka pendek, namun juga memberikan manfaat jangka panjang bagi pemilik bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir yaitu inovatif. Bisnis diperbolehkan itu juga harus mampu berinovasi dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar, sehingga dapat terus bersaing dengan bisnis lain. Ketentuan barang bisnis yang diperbolehkan yaitu yang pertama aman, legal, etis, berkualitas, harga yang wajar, tidak terlarang, dan halal. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang praktek bisnis yang dilarang dalam Islam. Dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil nahi tahrim ila madali ad-dalil ala al-khalaq. Yang artinya, asal hukum adalah dalam larangan itu haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang hukum yang berlaku. Prinsipnya dalam etika yang dilarang itu transaksi yang tidak sah, yaitu transaksi yang batil. Apa itu? Segala jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya, tempatnya, atau jual beli yang tidak disyariatkan, baik secara usul atau sifatnya, atau orang yang bertransaksi tidak memenuhi kriterianya. Kemudian yang kedua, transaksi yang fasid, yaitu segala jenis jual beli yang disyariatkan usulnya bukan sifatnya, dalam artian jual beli yang dilakukan oleh ahlinya ditempatkan yang sah untuk jual beli, tapi tidak terdapat sifat yang disyaratkan di dalamnya. Praktek-praktek dalam bisnis yang dilarang ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama riba. Kita tahu riba, tambahan yang tidak jelas merugikan salah satu pihak. Yang kedua goror, yaitu adanya ketidakjelasan, penipuan dalam sebuah transaksi. Yang ketiga ada riswah, yang keempat maisir, yang kelima ikhtiar, yang keenam najasi, yang ketujuh tadlis, yang kedelapan talaki rukban, yang kesembilan perdagangan khamar, yang kesepuluh pelaju, yang kesebelas perbuatan dan penjualan barang-barang haram, dan yang terakhir yaitu skandal, korupsi, dan kolusi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada mata kuliah etika bisnis ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.